Rahayu para kadang sami. Rahayu. Saat ini kita bertemu lagi bersama Bapak Ali Mazhar dari Tlatah Srengat, Kabupaten Blitar. Mari kita ngobrol santai saja ya Pak Ali. Lama nggak bertemu gitu. Maaf Pak Ali, mengenai ajaran Romo Semono Heru Cokro mengenai patrap. Ini istilah patrap itu gimana maksudnya Pak Ali? Jadi istilahnya patrap itu bagaimana tata cara untuk melaksanakan ajaran Romo Semono dalam rangka manunggaling kawula Gustinya. Jadi istilah patrap itu bagaimana kita menyatukan urip kita dengan manunggal, ini namanya patrap. Jadi bagaimana cara beribadah lah istilahnya. Oh gitu ya. Ini istilahnya patrap. Jadi Itu istilahnya patrap itu gitu. oh iya. Itu ada tata cara gerakannya, istilahnya ada syariatnya itu ada apa itu istilahnya urut-urutannya gitu ya. Jadi kalau menurut ajaran Romo Semono, patrap ini khusus kunci, ini khususnya harus dibaca 7 kali. Ini pakem, Iya, itu kunci. Ini kita itu apa itu kita ini kakinya iya, kakinya mepet itu ya. kita merapat, Iya. tangan kita begini, ini kita agak tegak sedikit begini. Iya, Itu harus dibaca 7 kali, karena itu laku manunggal dengan Maha Suci. Gitu ya. Itu baca kunci. Iya. Kalau paweling itu biasalah begini ya bisa, karena paweling ini tidak ada pakem yang apa itu istilahnya yang pokok. Iya. Tapi kalau yang namanya membaca mijil, jeneng sira mijil panjang ingsun kaben karso, itu harus begini. Itu kita tangan kita itu pegang iga wekas dengan yang tangan kiri tangan ini kita harus dengan dada kita. Maksudnya manunggal dengan urip kita. Gitu ya. Itu harus kalau Harus mijil ya. itu. Dan terakhir singkir. Kalau singkir itu ada beberapa varian, tapi kalau singkir itu istilahnya kalau kita ada beboyo, kita menghadap ke selatan, lalu kita agak menengok ke atas sedikit, didamu 3 kali. Itu patrap. Kano sebenarnya ajaran Romo begitu. Oh iya. Mengenai itu Pak Ali, gerakan kita pas mijil itu kan habis mijil itu kayak tiap orang kan beda-beda tuh. Ada yang apa tangannya sampai getar-getar, ada yang cuma ada yang istilahnya kan beda-beda. Itu gimana Pak Ali menurut jenengan itu? Jadi kalau beberapa orang yang nampa dawuh waktu itu mijil itu biasanya berbeda-beda. Gitu Ada ya. yang langsung begini tangannya bergetar, ada yang hanya bergetar begini aja. Iya, iya. Ada yang bergetar tangannya begini malah itu dari bagian nampa dawuhnya itu aja. Kan kalau orang awam kan itu bilangnya kalau orang yang nggak ngerti kunci ya kalau lihat gitu kan, kalau nggak ngerti ajaran Romo Semono itu kan kayak wah itu mesti apa itu ada kaslupan atau gimana, itu enggak ya Oh sebenarnya. enggak. Jadi emang itu sudah manunggalin urip dengan Maha Sucinya, itu memang dapat dawuh begitu. Gitu ya. Iya, iya. Wong namanya mijil itu kan hamijeni. Miji itu manunggal dari siji. Miji itu. Jadi kalau sudah manunggal jadi satu, berarti nomor dawuhnya beda-beda. Yang harus dimengerti dari Putra Romo begitu. Itu ya. Iya, iya. Berarti gini Pak Ali. Pas kita bisa gerak itu harus ada waktu pertama kali, harus ada yang nuntun dulu, atau kita setiap orang pokok bisa baca kunci, bisa hafal, terus bisa mijil kayak gitu itu gimana? Biasanya kalau tata cara dari para bini sepuh itu biasanya pertama itu kan harus nuntun dulu. Oh gitu ya. Waktu Harus ada yang nuntun ya. Pertama ada istilahnya dulu, dimijilkan dulu gitu ya. Asmo dulu lah bahasanya. gitu Asmo itu asmone urip. Asmone sejati itu bisa dimintakan dulu dengan Yang Maha Kuasa. Sesudah asmo itu kita melakukan kita patrap, kunci paweling mijil, waktu itu nompo dawuhnya beda-beda gitu. Karena apa? Karena tata cara dalam konteks penerimaan
urip itu dengan mau sucinya itu menerima asma sejati itu kan kadang-kadang waktu itu kan pertama kan jeneng sira mijila panjenengan kakang kaso ragena arso harso beksanira. Iya. Beksanira pribadi ini biasanya penekanannya itu bergetarnya itu Bergetarnya, kadang-kadang memang itu bergetar, biasanya ya. manunggalnya ini biasa dengan urip itu gitu. Iya, benar-benar. Berarti harus ada kadang istilahnya kita nggak bicara umur ya, istilahnya kadang sepuh yang nuntun dulu waktu pertama kali gitu ya. Iya. Itu harus karena itu sudah Iya. pakem karena Iya. yang dimintakan asma itu orang yang harus tahu dulu ajaran Romo Semono. Iya, benar-benar. Berarti habis itu baru bisa istilahnya patrap sendiri Bisa, gitu ya. jadi Iya. minta asma sejati itu Nah, bahasanya pertama kali itu aja harus ya. ada guru penuntunnya Iya. lah bahasanya. Supaya kita tidak kesasar kesusur. Iya. Jadi kalau kita itu melaksanakan satu bentuk ajaran ini kan bahasanya akan ada guru penuntun kan tidak kesasar kesusur lah bahasanya. Iya. Oke. Gini Pak Ali, dihubungkan dengan kondisi saat ini yang bangsa Indonesia ini sedang dilanda apa itu istilahnya musibah lah. Apa itu kita pandemi COVID ini untuk tuntunan Romo Semono Heru Cokro itu gimana Pak Ali menyikapi sebagai putra gitu? Jadi putra ini kan pernah ada dawuh kekudangannya Romo itu yang jelas kita itu satu. Ojo gumunan. Ya, ya. Itu maksudnya gimana? Ya ojo kalau ada situasi begini ojo gumunan. Ojo gumunan ini maksudnya ya iya. Jangan silau. Iya, iya. Dua, memang istilahnya kita harus tetap eling lang waspada. Dan eling lang waspada itu selain kita eling dan selain kita dalam konteks seharian sesuai dengan petunjuk negara ini kita harus pakai protokol kesehatan, sebenarnya pakem kita untuk menanggulangi ini sebenarnya kita harus banyak membaca singkir ini. Singkir ya, terutama Yes, singkir. Singkir ini penting. Wajah singkir ini memang pakemnya dari ajaran Putra Romo. Iya. Kalau singkir ini secara pribadi menyingkirkan keangkeran murkan pribadi supaya kita itu tidak saling baca kasar tetangga, menjajakan teman, bahasanya kita harus terima kasih kepada teman. Itu bagian daripada menyingkirkan keangkeran murkan pribadi. Ego Maksudnya pribadi gitu ya. Ego pribadi ini kita harus menipiskan ego pribadi. Lah singkir keluar kita harus bisa tolak balak dengan beboyo kita. Terutama untuk keluarga, melindungi keluarga kita. Ya, kalau perlu bangsa ini, Iya. kita sebagai Putra Romo kan bahasanya kan harus bisa tresna welas AC. Iya. Itu dalam rangka tresna welas itu apa? Jumlah asipat jalma manusa. Senajan kewan atau tuan tresna marang AC marang sira amarga sira nandung katresnan. Dan ini dalam konteks ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Iya. supaya apa? Terwelase itu jangan sampai menyakiti orang lain, jangan ojo kudu gawe maremelian, kudu nggak gawe seneng lian itu penting. Iya, benar-benar Pak Ali. Ya. Terima kasih Pak Ali, semoga obrolan santai kita ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, terutama bagi kadang-kadang Putra Romo dimanapun berada. Demikian perbincangan hangat kita dengan Bapak Ali Mazhar, semoga dapat bermanfaat bagi putra-putra Romo dimanapun berada. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan lain waktu kita akan ngobrol lagi bersama Pak Ali Mazhar dan tunggu tayangan selanjutnya. Rahayu. Rahayu Sagung Tumati.